Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita seluruh peserta Latsar CPNS. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan ke-19 yang terdiri dari Lia Agustini SPD, Lili Prayuni SPDI, Litami Sani Batubara SPD, Liza Handayani SPD, dan yang terakhir Lin Maira Nauli SE. Kami peserta Latsar CPNS 2021 sebagai pengampu materi yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah 1 Medan. Video kali ini kami akan memaparkan isu yang ada di masa pandemi saat sekarang ini. Banyak perubahan yang harus kita lakukan, baik itu secara terpaksa maupun tidak. Begitu juga dengan sistem belajar mengajar yang biasa dilakukan di sekolah dengan cara tatap muka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan sekarang kita harus mengikuti perubahan sesuai dengan anjuran pemerintah. Belajar dari rumah, belajar kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, proses belajar mengajar yang kami lakukan sangat terbatas, sehingga banyak hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti yang pertama yaitu menurunnya hasil belajar siswa yang dicapai terutama pada mata pelajaran matematika. Isu ini dapat kita lihat dari daftar nilai siswa yang semakin menurun. Seperti siswa yang bernama Aidil Akhir Siregar memperoleh nilai 70 pada minggu pertama di bulan April, dan di minggu yang kedua memperoleh nilai 66. Di minggu ketiga memperoleh nilai 65 dan di minggu keempat nilai Aidil semakin menurun, ia memperoleh nilai 60. Setelah itu, guru mencoba untuk mencari tahu apa penyebabnya, baik introspeksi diri maupun mencari akar masalahnya. Akhirnya, guru memutuskan untuk memperbaiki metode dan media pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat. Selanjutnya yang kedua yaitu menurunnya minat siswa dalam mempelajari tata cara sholat 5 waktu. Isu ini dibuktikan dengan buku daftar sholat 5 waktu siswa yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Kemudian siswa diminta untuk memberikan tanda centang pada bagian sholat yang dikerjakan. Akan tapi masih banyak yang kosong. Setelah ditelusuri, ternyata banyak siswa yang belum memahami tata cara sholat. Kemudian, guru melakukan nasihat secara pribadi kepada siswa dan meminta kepada orang tua siswa agar siswa dapat dipantau di rumah agar melakukan sholat 5 waktu. Dan diharapkan setelah menasihati siswa dapat mengerjakan tugas sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Yang ketiga, kurang optimalnya minat membaca siswa. Isu ini dapat dilihat dari data melalui media sosial WhatsApp yang menyatakan bahwa di kelas 6 terdapat siswa yang tidak pandai membaca sebanyak 3 orang. Setelah melakukan diskusi kecil kepada kepala sekolah, nantinya diharapkan akan adanya pojok baca yang menarik di luar ruangan sehingga dapat membuat anak tertarik untuk datang dan membaca buku yang telah disediakan. Yang keempat, kurang optimalnya perangkat pembelajaran yang dimiliki sehingga mempersulit untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Isu ini dibuktikan dengan komentar dari kepala sekolah melalui media sosial WhatsApp. Setelah adanya komentar dari kepala sekolah, diharapkan guru akan melengkapi perangkat pembelajaran ini dengan baik sehingga mempermudah melakukan proses belajar mengajar. isu yang terakhir yaitu isu yang kelima, menurunnya disiplin siswa kelas 3 dalam melakukan protokol kesehatan. Ini dibuktikan dengan foto anak kelas 3 yang sedang belajar tetapi tidak memakai masker. Lalu saya melakukan diskusi kecil dengan guru kelasnya agar guru kelasnya menasihati siswanya dan memberikan sanksi apabila tidak taat pada prokes. Dari kelima isu tersebut, maka kami melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, yaitu yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa kelas 1 pada mata pelajaran matematika. Sumber isu, pelayanan publik, penyebab, metode pembelajaran yang digunakan belum tepat, guru tidak membuat bahan ajar yang menarik. Permasalahan yang kedua, menurunnya minat siswa kelas 3 dalam mempelajari tata cara sholat 5 waktu pada mata pelajaran agama Islam. Sumber isu, pelayanan publik, penyebab, sulitnya siswa memahami pembelajaran yang terkait tata cara sholat 5 waktu, siswa tidak dapat praktek secara langsung. Permasalahan yang ketiga, kurang optimalnya minat membaca siswa kelas 6. Sumber isu, pelayanan publik, penyebab, sepinya perpustakaan sekolah. Sulitnya siswa untuk mengerjakan soal ujian. Permasalahan yang keempat, kurang optimalnya perangkat pembelajaran guru kelas 1 pada mata pelajaran matematika. Sumber isu, pelayanan publik, penyebab, alur pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan.
sulitnya bagi guru pengganti untuk melanjutkan pembelajaran. Permasalahan yang kelima, menurunnya disiplin siswa kelas 3 dalam melakukan prokes. Sumber isu, pelayanan publik, penyebab kurangnya pemahaman siswa tentang prokes, kurangnya peran orang tua dalam kesehatan anak. Berdasarkan identifikasi isu yang kami lakukan, terdapat 5 isu permasalahan. Yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa kelas 1 pada mata pelajaran matematika. Kedua, menurunnya minat siswa kelas 3 dalam mempelajari tata cara sholat 5 waktu pada mata pelajaran agama Islam. 3, kurang optimalnya minat membaca siswa kelas 6. 4, kurang optimalnya perangkat pembelajaran guru pada mata pelajaran matematika. 5, menurunnya disiplin siswa kelas 3 dalam melakukan prokes. Dari kelima isu tersebut, kami melakukan analisis isu melalui metode APKL. Dari metode ini, diperoleh 3 isu yang memenuhi syarat dan 2 yang tidak memenuhi syarat. Ketiga isu yang memenuhi syarat tersebut adalah menurunnya hasil belajar siswa kelas 1 pada mata pelajaran matematika, kurang optimalnya perangkat pembelajaran guru pada mata pelajaran matematika, dan menurunnya disiplin siswa kelas 3 dalam melakukan prokes. Ketiga isu yang memenuhi syarat ini kemudian kami lakukan penetapan prioritas isu dengan menggunakan metode USG, di mana berdasarkan metode USG ini diperoleh ranking yang paling tinggi yaitu pada isu kurang optimalnya perangkat pembelajaran guru pada mata pelajaran matematika. Sehingga isu inilah yang akan kami pecahkan permasalahannya. Setelah metode APKL dan USG dilakukan, maka dapat disimpulkan yang menjadi isu yang sangat mendesak, serius, dan akan berdampak buruk jika tidak ditangani segera, yaitu kurang optimalnya perangkat pembelajaran guru pada mata pelajaran matematika. Untuk itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat isu tersebut dapat dituntaskan. Yang pertama, melengkapi fasilitas sekolah seperti printer dan wifi untuk menunjang kekreatifan guru dalam membuat media pembelajaran. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang perangkat pembelajaran terutama RPP 1 lembar. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan perangkat pembelajaran secara rutin sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, membuat kelompok kerja untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih terhadap perangkat pembelajaran. Yang kelima, memberi reward kepada setiap guru yang memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap agar menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Setelah melakukan kelima cara tersebut, diharapkan perangkat pembelajaran guru dapat dilengkapi dan guna untuk mewujudkan hasil belajar siswa yang semakin hari semakin meningkat dan selalu merasa senang jika belajar matematika.